Talk bareng kamu, wanita, profesi, agribisnis, dan keluarga. Hey kamu, selamat datang di Gen Z Talk bareng kamu. Hari ini spesial banget karena kita kedatangan tamu istimewa, seorang perempuan tangguh yang sukses membuktikan bahwa wanita itu bisa berkarir tinggi, bahkan di bidang yang sering dianggap keras bagi perempuan. Beliau adalah Profesor Dr. Sri Ayu Andayani SPMP, guru besar pertama di Universitas Majalengka dalam bidang manajemen agribisnis. Juga menjabat sebagai Wakil Rektor 2 di Universitas Majalengka, satu dari sedikit profesor wanita di bidang agribisnis di Jawa Barat. Bahkan menjadi Person of the Years, tokoh inovator pendidikan di wilayah 3, Cirebon. Gak hanya itu, Profesor Sri Ayu Andayani juga seorang ibu dari 2 anak yang tetap bisa membagi waktu antara karir, riset, pengabdian, dan keluarga. Yuk kita langsung ngobrol bareng bersama Profesor Dr. Sri Ayu Andayani SPMP. Oke Prof, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Sehat ya? Baik. Prof, bisa ceritain gak sih gimana awal mula Profesor itu terjun di bidang agribisnis? Soalnya kan bidang ini tuh masih banyak didominasi oleh laki-laki. Oke. Awalnya sih tahun 93 ya. Tahun 93 itu saya masuk ke agribisnis ini karena memang didorong oleh ayah saya ya. Coba itu ada program studi baru nih, katanya program studi agribisnis bagus ya. Akhirnya ya saya coba gitu ya. Memang sih walaupun pas awal-awal, aduh ini kok ada lahan, Kaget ya? emang agak ini juga pas pertama. Tapi pas kesini ya, saya jalani ternyata mengasihkan. Kenapa mengasihkan? Karena dalam agribisnis ini sebagai suatu sistem di mana di dalamnya ada beberapa subsistem, mulai dari pengadaan sarana produksinya, kemudian budidayanya, ada pengolahan, ada pemasaran. Sehingga di sini, kayaknya memang pas juga nih kalau misalnya kita bergelut di dunia agribisnis ya. Ada olahan, kan biasanya yang mengolah ini kan perempuan perempuan. Kemudian juga untuk marketingnya, nah itu juga kan memang perempuan juga. Jadi sebenarnya setelah kita tekuni ya, jalani, alhamdulillah agribisnis ini memang mengasihkan. Luar biasa banget ya Bu ya. Tapi pasti perjalanan menuju gelar profesor itu nggak mudah ya? Sebenarnya itu bukan tidak mudah ya, tapi kita harus berproses. Penuh perjuangan ya. Penuh perjuangan. Jadi memang apapun selagi kita semangat untuk menjalaninya, setiap orang bisa. Dan insya Allah dosen-dosen Universitas Majalengka bisa mencapai profesor. Amin. Oh ya Prof, saya juga sempat mendengar ya, saat meraih gelar profesor itu ada sosok penting dalam hidup Prof itu yang sudah tiada gitu. Bisa coba dijelaskan atau diceritakan? Oke. Jadi memang tahun 96 saya kehilangan ayah saya yang begitu support untuk pendidikan saya, untuk selalu memberikan nasihat-nasihat yang sampai sekarang gak pernah saya lupakan. Jadilah orang yang bermanfaat untuk siapapun, sekecil apapun, selagi kita bisa lakukan, gitu ya. Alhamdulillah melekat sampai sekarang, dan saya juga selalu berikan ini juga ya kepada anak-anak saya ya, nasihat itu. Kemudian sosok suami saya tahun 2024 kemarin, di satu sisi saya mendapatkan anugerah gelar guru besar ini, tapi di sisi lain saya juga merasa patah ya, patah semangat saya karena suami saya meninggalkan kita. Tapi di balik semua ini ada hal-hal yang Allah takdirkan ini, hal-hal yang memang penuh hikmah, penuh bahwa di balik semua ini pasti Allah sudah memberikan kebaikan yang luar biasa gitu ya. Jadi
ya mungkin hikmahnya saya bisa lebih kuat, saya bisa lebih mandiri gitu ya, untuk menyongsong kehidupan yang sampai kapanpun tetap kita harus berjuang kan gitu ya. Ya, teman-teman, karir itu emang sebuah pencapaian, tapi keluarga itu tetap menjadi fondasi. Sukses sesungguhnya itu adalah saat keduanya bisa berjalan beriringan. Gitu. Wah, sungguh kisah yang menyentuh ya, Prof ya. Terima kasih sudah berbagi momen pribadi ini. Nah, Prof, kira-kira banyak perempuan Gen Z itu untuk takut bermimpi besar gitu, karena takut nggak bisa seimbang antara karir dan keluarga gitu. Kira-kira bisa nggak nih kasih tips and triknya gitu biar keduanya itu bisa balance? Oke. Anak saya itu mungkin maksudnya Gen Z ya, sama dengan Speed. Walaupun laki-laki tetap ya, jadi memang mungkin beda zaman dengan saya, jadi berjuang I must be strong itu memang harus selalu ini ya. Nah, memang sering Gen Z itu disebutnya generasi stroberi ya. Oh iya. Lembek gitu ya. Tapi intinya gini, saya bukan hanya untuk anak-anak saya ya, tapi anak-anak saya di mahasiswa pun ya, siapapun yang mau berproses, insya Allah harapan dan cita-citanya pasti akan tercapai. Nah itu, jadi kalau Gen Z ini kan inginnya langsung instan, langsung apapun jadi kan kayak gitu. Nah inilah, jadi yuk kita mau berproses apapun gitu ya, insya Allah harapan dan cita-cita pasti akan tercapai. Tetap semangat. Nah, tapi Prof, pernah nggak sih merasa di persimpangan gitu antara harus pilih kerja atau keluarga gitu, Prof? Enggak sih, kalau saya gini ya, seperti halnya jabatan ini. Ya. Jabatan ini kan hanya sesaat ya. Saya menjabat wakil rektor kan berarti 2026 habis. Ya. Nah itu kan ada masa habisnya. Namun di saat kita sebagai seorang ibu nggak akan ada masa habisnya. Betul. Selagi saya masih hidup kan gitu ya. Nah itu jadi harus kita bisa seimbangkan antara peran keluarga dengan peran saya di sini. Namun yang utama adalah peran saya sebagai seorang ibu ya untuk anak-anak saya. Jadi ada kebanggaan tersendiri dan kenikmatan tersendiri jikalau saya bisa untuk gerbang kesuksesan anak-anak lah gitu ya, menjembatani, pokoknya sampai anak-anak saya itu bisa berhasil menuju gerbang kesuksesannya. Nah itu mungkin hal-hal yang bisa membuat saya bahagia gitu ya. Nah, kalau boleh coba kasih pesan spesial untuk perempuan Gen Z di luar sana yang terutama itu yang ragu gitu untuk mencapai mimpi-mimpinya gitu. Jadi jangan sampai perempuan itu ya kalah oleh laki-laki. Jadi perempuan itu tetap semangat, tetap mandiri, tetap bisa berekspresi, kan gitu ya. Jadi bukan berarti kita mau mengalahkan kaum laki-laki, bukan, tapi minimalnya perempuan itu bisa berekspresi untuk mencapai cita-citanya, memperjuangkan sebagai seorang perempuan lah gitu ya. Oke, itu dia obrolan seru pada episode kali ini. Dari beliau itu kita belajar bahwa perjuangan itu tidak akan mengkhianati hasil, dan perempuan bisa menjadi apapun yang mereka impikan tanpa kehilangan jati dirinya sebagai bagian dari keluarga. Terima kasih banyak Ibu Profesor Dr. Sri Ayu Handayani SPMP atas kisah inspiratifnya pada pertemuan hari ini. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Saya pamit undur diri. Ngobrol biasa tapi tak biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.